tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Jadi berikut ini diberi judul beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Di sini dikatakan ya oleh Paulus, saat Paulus menulis suratnya dikatakan, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Jadi Paulus mengajarkan kepada Timotius. Beberapa nasihat lagi diberikan saat berhubungan dengan penatua. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita diajar ya melalui tulisan Paulus kepada Timotius bahwa saat menegur lelaki yang lebih tua dianggap ayah, yang lebih muda dianggap saudara, yang wanita yang lebih tua dianggap ibu, yang lebih muda dianggap adik. Nah, di situ diterangkan agar menegur dengan baik. Nah, tapi di sini saat Timotius dituduh oleh beberapa penatua, Paulus mengajarkan, janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau dituduh, Paulus mengajarkan Timotius jangan diterima kecuali ada saksi 2 atau 3 orang. Dan apabila menegur orang-orang seperti itu, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar orang lain juga ikut takut. Jadi di sini Paulus mengajarkan, saat ada orang yang berbuat dosa, tegurlah di depan orang banyak agar orang lain juga takut. Ini tentunya sesuai dengan pengalaman Paulus ya, karena beberapa orang pasti mengulangi kesalahan sampai Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar menegur orang yang berbuat dosa di depan banyak orang agar orang lain juga takut. Karena kita juga tahu beberapa ayat, ada ayat lain yang mengatakan tegurlah orang jangan di depan orang lain, tapi bawa di tempat lain untuk ditegur. Tetapi di sini pasti berdasarkan pengalaman Paulus. Kita tahu Timotius lebih muda, diajarkan untuk menegur orang tersebut di depan banyak orang agar orang lain juga takut. Nah, di sini kita tahu bahwa Paulus berpengalaman ya dalam membimbing orang-orang. Dan di sini Timotius yang sudah dinubuatkan Tuhan juga diajar oleh Paulus. Dan ini yang diajarkan Paulus salah satunya. Tentunya berdasarkan pengalaman Paulus sendiri ya. Kita akan renungkan ya ayat demi ayat bagaimana Paulus mengajar Timotius ya.